Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Dendra Hilal Ma'ruf. Dalam video kali ini kita akan melakukan sebuah konfigurasi dalam Ubuntu Server agar dapat mendeploy sebuah program aplikasi berbasis Laravel. Dalam melakukan sebuah konfigurasi ini, terdapat beberapa hal yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu. Di mana yang pertama, karena kita akan melakukan konfigurasi ini melalui sebuah aplikasi virtual, jadi kita perlu mempersiapkan software virtual tersebut, di mana saya menggunakan software bernama VirtualBox. Kita dapat mencarinya di Google Chrome. Oh, kita dapat mencari dengan mengetikkan download VirtualBox. Ya, teman-teman bisa membuka pada link yang bagian sini dan dapat mengunduhnya secara gratis. Kemudian, hal kedua yang perlu kita persiapkan adalah master ISO atau file master ISO dari Ubuntu server yang akan kita gunakan. Teman-teman bebas akan ingin menggunakan Ubuntu server versi berapa. Saya pribadi akan menggunakan Ubuntu server versi 20.04. Untuk mendownload dari file master tersebut kita bisa mencarinya melalui Google Chrome juga. Saya mengetikkan lalu diketikkan semisal versinya mungkin 20.04. Ya, ini ada beberapa pilihan, bisa dibuka dari website dari Ubuntu langsung itu sendiri. Teman-teman bisa memilihnya ingin menggunakan versi yang berapa. Kemudian setelah mempersiapkan dua hal tersebut, hal ketiga yang perlu kita persiapkan adalah koneksi internet. Benar, jadi dalam melakukan konfigurasi ini kita memerlukan koneksi internet guna untuk melakukan beberapa update penginstalan saat melakukan konfigurasi di dalam Ubuntu server tersebut. Kemudian ketika melakukan konfigurasi kita perlu menyiapkan beberapa hal atau mengonfigurasi beberapa hal. Yang pertama, kita akan menggunakan server yang bernama Nginx. Jadi Nginx ini merupakan sebuah penyedia web server gratis pada layanan Ubuntu. Kemudian yang kedua yang perlu kita install adalah MySQL, mana tentu saja dalam sebuah program Laravel tidak asing dengan penggunaan database di dalamnya. Kita akan melakukan konfigurasi MySQL di dalam konfigurasi Ubuntu tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya kita perlu persiapkan, nanti kita perlu menginstal bahasa pemrograman PHP juga. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung muncul pada aplikasi VirtualBox-nya. Baik, yang ditampilkan pada layar ini merupakan tampilan dari software Oracle Virtual Machine VirtualBox yang telah kita install sebelumnya. Jadi kita dapat membuat sebuah virtual machine baru menggunakan master ISO Ubuntu server yang telah kita unduh tadi. Untuk membuatnya mungkin seperti biasa, beberapa teman-teman mungkin sudah ada yang tahu. Kita dapat mengklik tab baru di sini. Untuk namanya ini bebas, ingin diberikan nama apa, saya akan mengetikkan Ubuntu di sini. Dan nah, untuk ini sudah, untuk tipenya kita akan menggunakan atau memilih Linux dengan versi Ubuntu 64 bit. Kemudian klik lanjut. Pada bagian ini kita bisa melakukan konfigurasi atas memori dasarnya. Saya menggunakan 2048 MB dengan prosesor yang saya tambahkan menjadi 2, dan kita klik lanjut. Pada bagian ini juga kita bisa dapat klik lanjut dan selesai. Ya, jadi file dari virtual machine kita yang kita namakan Laravel min Ubuntu tadi sudah jadi. Untuk itu selanjutnya kita masuk ke dalam tab pengaturan. Nah, pada tab pengaturan ini kita perlu mengatur dua hal. Pertama, jaringan. Pada jaringan ini saya sarankan untuk menggunakan adaptor bridge adaptor dengan name-nya atau tipenya bisa disesuaikan. Karena saya menggunakan WiFi, ini saya menggunakan type Intel Air Wireless AC9560. Kemudian kita lanjut pada bagian penyimpanan.
Pada pengendali atau IDE di sini masih kosong, kita perlu tambahkan file master ISO Ubuntu server yang telah kita unduh tadi ke dalam sini. Kita dapat mengklik tombol CD ini. Nah, kita bisa pilih versi Ubuntu yang sudah kita download. Pilih dan oke. Setelah selesai, kita bisa mulai uh, virtual machine. Jadi perlu diingat kembali bahwa dalam menjalankan virtual machine Ubuntu ini kita memerlukan koneksi internet. Saat melakukan penginstalan ini kita terkadang melakukan beberapa update termasuk penginstalan dari Ubuntu server itu sendiri. Jadi memerlukan koneksi internet dan mungkin waktu yang sedikit lebih lama. Kita bisa menunggu hingga programnya berjalan. Baik, apabila sudah sampai pada halaman ini, kita dapat melakukan konfigurasi penginstalan dari Ubuntu-nya. Uh, saya sendiri akan melakukan konfigurasi sebagai berikut. Pada bahasa, kita bisa memilih bahasa yang diinginkan. Saya pribadi memilih bahasa Inggris. Jadi kita bisa menekan tombol Enter. Pada bagian ini kita bisa lanjut dengan Continue without updating. Pada keyboard configuration kita dan saja. Nah, dan pada network connection ini kita perlu menunggu sampai tombol continue without network ini berubah menjadi done. Apabila sudah menjadi done, maka uh, file virtual machine kita sudah mendapatkan IP secara otomatis dari koneksi internet yang kita hubungkan. Kita dapat lanjut klik done, ini juga kita lanjut done, dan pada ini kita langsung klik ke bawah dan lagi, dan ini kita continue. Nah, pada bagian profile setup ini kita bisa mengisikan nama server, username yang akan kita gunakan, dan password dari uh, username kita itu sendiri. Saya akan mengetikkannya sebagai berikut. Baik, setelah selesai kita bisa ngeklik tombol done. Pada bagian ini SSH setup ini teman-teman bisa memilih apakah akan menginstal dari Open SSH server tersebut atau tidak. Apabila ingin, kita bisa menceklis dengan mengklik tombol spasi. Kemudian kita bisa done, dan ini kita bisa tunggu. Ia sedang melakukan pengecekan kepada driver pihak ketiga yang dapat applicable. Applicable itu semacam bisa diterapkan dalam uh, file virtual machine ini. Kita bisa menunggu sampai loadingnya selesai. Baik, apabila sudah seperti ini, kita bisa lanjut continue aja. Begini kita bisa skip langsung ke done, dan ya, pada bagian ini sistem sedang melakukan instalasi dan mengenai project Ubuntu server yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Teman-teman bisa melihat dari view full log ini. Apabila ingin melihat semua deretan ini, kita bisa close saja dan menunggu hingga proses penginstalan ini selesai. Baik, apabila proses instalasi sudah selesai hingga muncul tombol bertuliskan reboot now seperti ini, kita bisa mengkliknya untuk melakukan reboot dan masuk ke dalam sistem Ubuntu yang telah kita install. Jadi kita dapat menunggu lagi proses di sini, di mana ini merupakan proses booting untuk masuk ke dalam sistem Ubuntu tersebut. Baik, apabila sudah muncul perintah login seperti ini, kita bisa login menggunakan user dan password yang telah kita isi sebelumnya. Dimana saya menggunakan user Dendra tadi dengan password yang saya isikan sebagai berikut. Kita bisa menunggu proses loginnya. Nah, baik, apabila sudah masuk ke dalam sini, kita sudah berhasil melakukan penginstalan dan login pada user yang telah kita
buat. Jadi dalam melakukan konfigurasi ini saya lupa memberikan notis bahwa saya menyarankan kita untuk menggunakan sebuah software application yang bernama Putty. Jadi Putty ini sebuah software application yang dimana kita dapat melakukan konfigurasi remote web server Ubuntu kita ini dari terminal yang lain. Jadi apa sih kelebihan penggunaan Putty ini? Jadi penggunaan Putty ini memiliki kelebihan di mana apabila uh, tulisan pengkodean ini sudah penuh, dalam artian seperti apabila kita lanjut menuliskan ke bawah pada uh, terminal Laravel Oracle Virtual Machine ini, kita tidak dapat melakukan scroll ke atas atau bawah untuk melihat perintah-perintah apa saja yang sudah kita jalankan sebelumnya. Sementara pada aplikasi Putih sendiri, terminalnya dapat melakukan hal tersebut. Kemudian hal lainnya yang mempermudah user dalam melakukan konfigurasi di sini adalah di mana dalam software Putih itu kita dapat melakukan paste, copy, block dan segala macam. Jadi apabila semisal ada sebuah pengkodean yang mungkin terlihat sangat kompleks, di mana mungkin terdiri atas beberapa huruf, deretan huruf yang jumlahnya cukup banyak dan terdiri atas huruf kecil, huruf besar, kemudian angka. Jadi apabila uh, daripada kita mengetik satu-satu dan uh, menimbulkan sebuah kemungkinan akan adanya salah mengetik dan mengalami error, kita dapat menggunakan software Putih itu. Jadi software Putih kita dapat gunakan dengan mengakses alamat IP yang dimiliki oleh virtual machine kita ke dalam software tersebut. Jadi kita bisa mengetik IP address di sini untuk mengecek. Ya, jadi pada virtual machine saya memiliki IP 192.168.1.6/24. Kita bisa minimize ini terlebih dahulu. Maaf. Oke, baik, kita bisa buka aplikasi Putih yang telah saya install. Jadi teman-teman bisa mencari aplikasi Putih ini di Google dengan mungkin keyword download Putih atau sejenisnya itu. Teman-teman bisa melakukan explore pada website di Chrome untuk melakukan pengunduhan terhadap software berikut. Jadi pada hostname, kolom hostname ini kita bisa masukkan IP yang kita miliki tadi, 1.6 ya. Ya, baik. Apabila sudah muncul pop-up seperti ini, Putih Security Alert, kita bisa memiliki connect once atau save aja. Saya pilih connect one. Kemudian pada login as ini kita bisa ketik username kita, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, maka dalam hal ini kita sudah berhasil login. Um, maaf, kita sudah berhasil login pada software Putih. Untuk selanjutnya kita akan melakukan beberapa konfigurasi yang saya katakan, seperti penginstalan Nginx, MySQL, PHP, dan konfigurasi lainnya menggunakan Putih. Pada layar merupakan tampilan dari uh, user Dendra yang sudah kita login pada aplikasi Putih tadi. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan konfigurasi di sini, kita akan menambahkan atau menginstal bahasa pemrograman PHP versi 8.2. Di sini saya menggunakan versi 8.2 dalam bahasa pemrograman PHP. Jadi sebenarnya dalam sebuah penginstalan bahasa pemrograman PHP 8.2, kita dapat menggunakan perintah sudo bd-min apt strip PHP. Ya, kita bisa menggunakan perintah ini. Namun, apabila teman-teman memiliki koneksi jaringan yang kurang mumpuni, kita dapat melakukan sebuah secara manual. Jadi, pertama kita bisa masuk ke dalam mode root super root ini bebas, teman-teman dapat masuk ke dalam mode ini atau tidak. Yang menggunakan mode root ini dengan mode user biasa, apabila pada mode user biasa kita perlu menjalankan yang setiap kita menjalankan perintah, beberapa perintah kita perlu menambahkan kata sudo di depannya, sementara untuk dalam user root kita tidak perlu menambahkan kata sudo. Jadi yang pertama kita perlu melakukan apt update terlebih dahulu. Kita akan melakukan update dari Ubuntu itu sendiri.
tunggu sampai proses update-nya selesai. Baik, setelah selesai, kita perlu masuk ke dalam sebuah file yang berada pada folder etc/apt/file source list, di mana kita dapat menggunakan perintah nano /etc/apt Ya, baik. Jadi dalam folder source list ini berisi beberapa source atau sumber yang berbentuk link, di mana ketika kita menjalankan sudo apt update, maka update tersebut akan mengintegrasikan dari link-link yang terdapat di dalam sini. Jadi di dalam link-link ini kita akan menambah dua link yang akan kita gunakan untuk melakukan penginstalan Laravel PHP, maaf bukan Laravel, bahasa pemrograman PHP versi 8.2. Jadi dua link ini yang akan kita gunakan. Setelah kita menambahkan dua link ini, kita bisa mengetik Ctrl X, kemudian yes dan enter untuk men-save-nya. Kemudian sebelum kita menjalankan apt update untuk menginstal dua link yang barusan kita masuk, kita perlu mengintegrasikan dua link tersebut menggunakan sebuah key, di mana sebuah key ini akan menghubungkan secara dari dua link tersebut ke dalam folder Ubuntu kita, file Ubuntu kita. Ini kita bisa menjalankan perintah seperti ini, cukup panjang. Teman-teman bisa melihatnya atau di pause saja videonya. Kita langsung enter dan Ubuntu akan melakukan executing terhadap key yang kita tambahkan. Apabila prosesnya telah selesai, kita bisa mengetik apt update kembali, melakukan penginstalan terhadap dua link yang sudah kita tambahkan tadi. Kita tunggu sampai proses apt update selesai. Apabila proses apt update sudah selesai, kita dapat melakukan menjalankan perintah penginstalan PHP 8.2. Kita dapat menggunakan perintah sudo pt install PHP 8.2 min pm. Enter. Apabila diminta do you want to continue, kita yes saja. Baik, kita tunggu sampai proses penginstalan PHP 8.2-nya selesai. Baik, apabila proses instalasi sudah selesai, kita dapat melakukan pengecekan apakah bahasa PHP ini sudah terinstall dan berapa versi yang terinstal. Kita dapat menjalankan perintah php min v. Ya, jadi di sini terlihat bahwa bahasa pemrograman PHP telah terinstall dengan versi bahasa PHP tersebut adalah 8.2. Kemudian untuk selanjutnya kita perlu menjalankan sebuah perintah untuk menginstal beberapa modul PHP yang diperlukan. Jadi ini cukup panjang perintahnya. Perintahnya sebagai berikut, di mana kita melakukan apt install php 8.2 pm, command, strip dom, strip intl dan lain-lain yang teman bisa kita lihat. Kita bisa mengetik enter aja untuk menjalankan perintah tersebut dan menunggu hingga perintah tersebut berjalan selesai. Baik, setelah penginstalan modul ini selesai, maka dapat kita katakan berakhir konfigurasi kita untuk dalam melakukan instalasi bahasa pemrograman PHP. Untuk selanjutnya, kita akan melakukan konfigurasi penginstalan Nginx dan konfigurasi-konfigurasi lain dalam filenya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan penginstalan terhadap service Nginx itu sendiri. Jadi, pada mode root ini kita dapat menjalankan perintah apt install Nginx min y. Jadi min y ini kita dapat gunakan untuk apabila ketika kita melakukan instalasi dan sistem mengembalikan pertanyaan apakah Anda yakin ingin menginstal. Jadi dengan menambahkan min y, maka kita akan secara otomatis tidak perlu mengetikkan yes lagi, maka akan penginstalan akan berlanjut. Kita enter aja.
dan menunggu hingga proses penginstalan Nginx ini selesai. Baik, setelah proses penginstalan selesai, kita dapat mengecek apakah servis dari Nginx ini sudah berjalan apa belum. Kita dapat mengeceknya dengan perintah sudo systemctl status nginx. Apabila status yang apabila tertera di sini aktif atau running, maka dapat dikatakan bahwa servis dari Nginx itu sudah berjalan. Kita bisa Ctrl C untuk menutupnya. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan uh, konfigurasi file dari Nginx-nya itu sendiri. Jadi kita dapat menggunakan perintah nano kembali, nano slash etc slash nginx slash available slash default. Baik, jadi pada uh, file default ini kita terdapat sebuah function. Kita akan merubah beberapa, di mana pada bagian ini tertera sebuah komentar add index.php to the list if you are using PHP. Karena kita menggunakan PHP, kita bisa contoh menambahkan index.php. Dan kemudian pada bagian sini kita dapat menghilangkan beberapa komentarnya, location, include, CGI, dan menutup kurungnya. Kemudian pada versi CGI ini jangan lupa kita mengubah versi PHP-nya dengan versi PHP yang kita gunakan. Apabila sudah, kita bisa menekan Ctrl X, yes, dan Enter. Jadi kita bisa coba membuka dari folder etc nginx tersebut. Ya, jadi pada folder nginx ini terdapat beberapa folder. Mana yang kita buka tadi adalah folder sites available dengan ada sebuah file yang di dalamnya file bernama default. Jadi dalam melakukan sebuah konfigurasi web server, kita memang perlu melakukan beberapa konfigurasi dalam Nginx ini. Namun pada konfigurasi web server kita hanya lebih disarankan untuk melakukan konfigurasi pada sites available dan sites enable. Jadi sites available dan sites enable ini memiliki peranan penting dalam konfigurasi web server kita. Dan pada kita bisa buka pada sites enable rs ya. Pada folder sets enable terdapat sebuah file yang sama dengan nama default yang telah kita atur tadi sebelumnya. Jadi file default ini, file default pada folder sets enable ini memiliki sebuah link. Jadi link ini terjadi apabila kita menambahkan sebuah perintah. Jadi fungsi link ini apa? Jadi penggunaan link ini digunakan uh, maksudnya apabila kita melakukan sebuah perubahan pada sites available file default pada folder sites available, maka file default yang ada pada sites enable juga ikut berubah mengikuti perubahan yang terjadi pada uh, file default dalam folder sets available itu. Jadi kita tidak perlu melakukan perubahan terhadap dua-duanya. Jadi kita perlu cukup melakukan perubahan pada satu file yang berada dalam folder sets available. Jadi untuk mengujinya apakah sudah memiliki koneksi yang baik dan dapat menjalankan perintah nginx min t. Nah, baik. Apabila mengeluarkan pesan seperti di atas, nginx the configuration file slash etc slash nginx slash nginx.com syntax is okay, dan nginx configuration file slash etc slash nginx slash nginx.com test is successful, maka link yang terjadi dalam service nginx ini berhasil. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi penginstalan MySQL dalam Ubuntu Server. Baik, untuk konfigurasi selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi penginstalan MySQL. Jadi sama seperti perintah penginstalan sebelumnya, kita menggunakan perintah apt install MySQL server.
Baik, kita bisa tambahkan min y agar kita tidak perlu melakukan pengembalian yes ketika sistem mengembalikan konfirmasi penginstalan. Kita dapat menunggu hingga proses penginstalannya selesai. Baik, apabila proses penginstalan MySQL sudah selesai, kita dapat menjalankan perintah MySQL, MySQL untuk masuk ke dalam konfigurasi MySQL ini sendiri. Jadi, dalam konfigurasi MySQL kita akan menambahkan sebuah user root di mana apabila kita melakukan masuk ke dalam MySQL tadi, kita tidak perlu menambahkan password. Maka dalam hal ini kita perlu menambahkan user root dan kita perlu menambahkan password agar pengguna-pengguna yang mengakses web server kita tidak mudah untuk masuk ke dalam database kita. Jadi pada perintah ini kita dapat mengetik perintah alter user root, nama rootnya kita @localhost, identified with MySQL native password by passwordnya apa di sini, saya akan menggunakan password 123 saja agar mudah diingat. Enter. Lalu setelah selesai kita bisa flash privilege di koma dan setelah selesai exit. Nah, setelah kita berhasil menambahkan user ini, kita bisa mencoba untuk masuk lagi ke MySQL. Maka mengembalikan error karena kita sudah melakukan pembuatan user root. Jadi untuk masuk ke dalam database kita dapat masuk menggunakan perintah mysql min u root min p. Kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, kita sudah masuk dalam konfigurasi database dari user root itu. Apabila kita ingin melihat database yang sudah ada dalam user ini, kita bisa menggunakan perintah show databases. Nah, ya. Jadi sudah terdapat 4 database di sini. Jadi dalam konfigurasi pemrograman Laravel nanti kita perlu membuat satu database baru yang akan kita gunakan. Jadi kita dapat membuat perintah create database. Misal databasenya kita akan menggunakan Laravel. Laravel Ubuntu. Ya, kita harus pakai underscore rupanya. Setelah kita tambahkan ini, kita perlu menambahkan sebuah user baru. Sebenarnya kita dapat mengonfigurasi database yang kita gunakan adalah database Laravel Ubuntu ini kita gunakan pada user root. Namun dalam pengaplikasiannya itu sedikit dalam tanda kutip cukup berbahaya. Maka untuk mengamankan hal tersebut lebih baik kita membuat sebuah user baru, kemudian kita memberikan all permission untuk melakukan manipulasi terhadap database tersebut. Jadi untuk mengecek apakah database ini sudah terbuat atau tidak, kita bisa jalankan perintah yang sama. Ya, baik, sudah terbuat. Kemudian untuk membuat user baru, kita dapat menjalankan perintah create user. Semisal di sini kita beri nama usernya user aja. User @localhost identified by passwordnya apa? Samain aja tadi tuh.
Sama jangan lupa oke. Jadi setelah kita membuat user baru ini, kita akan memberikan all permission atas database Laravel Ubuntu agar dapat diakses oleh user user. Kita bisa jalankan perintah grant all privilege on database-nya apa namanya, Laravel Ubuntu tang to siapa usernya yang kita tambahkan. Nah, kalau dilanjutin nggak sengaja pencet ya. Coba jalankan perintahnya ulang. Privilege on Laravel Ubuntu untuk user app localhost. Jangan lupa titik komanya. Baik, apabila sudah muncul perintah query OK, maka all permission yang kita berikan sudah berhasil. Setelah itu kita melakukan flush privilege dan kita bisa exit. Nah, kita dapat mengecek apakah user tadi sudah berhasil tambahkan. Kita bisa melakukan login kepada user tersebut menggunakan MySQL min-u user inp. Enter password. Nah, berhasil. Jadi kita dapat mengecek apakah database yang telah kita berikan permission dari root tadi sudah masuk ke dalam database user. Kita bisa jalankan perintah show databases. Ya, baik, Laravel Ubuntu di sini database Laravel underscore Ubuntu sudah ada, maka kita sudah berhasil memberikan grant all permission untuk melakukan manipulasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan sebuah display error pada bahasa pemrograman PHP yang sempat terlewat tadi. Jadi agar pesan error dari PHP tersebut muncul pada halaman website, kita perlu mengaktifkan sebuah perintah dalam sebuah file PHP, yaitu display error. Kita perlu membuatnya menjadi on karena nilai defaultnya adalah off. Jadi kita bisa masuk ke dalam folder tersebut menggunakan perintah nano /etc php versinya 8.2 pm dan php dot. Untuk mempermudah kita gunakan shortcut Ctrl W, kita akan mencari display error. Ya, bukan yang ini. Ya, pada bagian ini. Karena memiliki nilai default off, kita akan mengubah on, kemudian save dengan Ctrl X, Y, dan Enter. Ya, sudah selesai. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Nginx lebih lanjut. Untuk dalam konfigurasi Nginx lebih lanjut ini kita akan melakukan konfigurasi untuk pemrograman aplikasi Laravel yang akan kita import nantinya. Baik, untuk konfigurasi selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi Nginx lanjutan untuk membuat sebuah file yang akan mendeklarasikan load Laravel. Maaf. Jadi pada file yang sudah terbuka ini /etc/nginx/sites enable, maaf, kita keluar dulu. Kita akan masuk kepada file file folder available. Nah, pada folder available ini kita hanya memiliki satu file saja, yaitu file default. Jadi pada konfigurasi Nginx lanjutan ini kita akan menambahkan satu file lagi yang akan berisi function konfigurasi untuk menjalankan Laravel. Jadi kita bisa menjalankan nama filenya mungkin kasih Laravel aja. Ya, baik. Jadi dalam file Laravel ini teman-teman bisa mencari di Google Chrome dengan keyword Laravel Deployment Nginx, bisa dibuka pada website resmi dari Laravel. Itu akan berisi pengkodean sebagai berikut.
Ya, oh tidak kelihatan. Akan, ya baik, ini pengkodeannya. Jadi pengkodean ini teman-teman bisa dapatkan pada Chrome dengan keyword yang sudah saya sebutkan tadi. Teman-teman bisa membukanya dan copy dan langsung paste ke dalam file ini. Namun kita perlu melakukan perubahan di mana pada portnya ini kita perlu mengubah menjadi port 81 karena sebelumnya adalah port 80. Sebenarnya port 80 ini sudah dijalankan pada file default tadi, jadi kita mengubah menjadi port 81. Kemudian sama untuk fast CGI ini kita perlu mengecek apakah PHP yang dijalankan di sini sudah sesuai dengan PHP versi kita atau tidak. Lalu pada bagian root ini merupakan file di mana tempat kita akan menyimpan file Laravel kita. Jadi pada versi originalnya pemrograman ini akan disimpan pada folder variabel var www/html. Namun kita bisa menaruhnya di beberapa tempat yang berbeda. Jadi dalam hal ini kita bisa skip dulu karena kita tidak tahu nama file yang akan kita gunakan nantinya apa. Kita bisa menggunakan laravel/public. Apabila sudah, Ctrl X, yes, enter. Apabila sudah selesai, kita perlu melakukan link atas file Laravel ini agar ia terhubung ke folder sites enable tadi. Jadi agar kita ketika melakukan perubahan kita hanya perlu lakukan di satu folder saja. Kita dapat menjalankan perintah ln-s/etc nginx. Maaf. Laravel dia akan kemana, tc slash engine slash enable, ya kita bisa enter. Maaf, etc slash engine x. Oh maaf, ini ada salah ketik ya, Ravel mestinya. Ya, saya berhasil. ls. Oh, ini ada satu file yang tertambah, kita bisa hapus saja. rm ls, oke. Coba kembali, kita masuk ke folder ls. Baik, sudah terjadi link dari folder Laravel yang ada di file Laravel yang ada di folder sites enable dengan file Laravel yang ada di folder sites enable, sites available tadi sebelumnya. Maaf. Untuk melakukan pengecekannya kita dapat menjalankan nginx mint. Nah, sintaksnya sudah oke. Baik, untuk selanjutnya kita bisa membuat directory nginx yang sudah kita jalankan tadi. Jadi kita bisa buka cd/var www. Oh, maaf, kita buka di sini ls dulu ya. Jadi pada var www ini, pada konfigurasi file default tadi, ia memiliki uh, filenya berupa rootnya file root berupa var www html. Jadi pada hal ini kita khusus untuk pemrograman Laravel kita membuat folder baru. Jadi kita bisa jalankan perintah mkdir Laravel ya. Baik, setelah ini kita bisa melakukan cloning project dari GitHub. Namun sebelum itu kita perlu melakukan penginstalan terhadap Composer. Jadi penginstalan terhadap Composer ini juga kita lakukan secara manual. Jadi penginstalannya akan sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan penginstalan Composer secara manual. Jadi perintah dalam melakukan penginstalan Composer secara manual ini cukup panjang. Karena itu saya merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan putih dari awal agar
kita bisa langsung melakukan copy paste terhadap uh, perintah tersebut. Jadi perintah pertama kita bisa menjalankan ini sudo widget. Jadi saya dalam penginstalan manual ini saya menggunakan widget. Kita bisa enter dan kemudian akan perintah ini akan melakukan connecting atau link terhadap URL atau alamat yang sudah kita tampilkan di sini, di mana link yang kita tambahkan di situ merupakan link yang akan mengarah untuk mendapatkan installer Composer. Kita dapat menunggu hingga proses connecting ini selesai. Baik, apabila proses yang pertama sudah selesai, kita perlu menjalankan perintah yang kedua. Ini perintah yang cukup panjang juga. Ya, perintahnya sebagai berikut. Kita bisa enter. Ya, installer verified. Jadi setelah instalasinya diverifikasi bahwa instalasi ini dapat berjalan, kita perlu menjalankan PHP Composer Setup, di mana dalam hal ini Ubuntu akan melakukan unduh downloading terhadap Composer Setup.php yang sudah di link menggunakan URL yang kita tambahkan di perintah pertama. Kita dapat menunggu hingga proses downloading selesai. Baik, proses downloading dari komposernya sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan menjalankan perintah rm composer setup php untuk menghapus komposer setup itu. Oh, kok jadi rm-nya? Oke, baik. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah move dari composer.var itu. Jadi move composer.var, kita akan pindahkan ke file user local bin slash Oke, baik. Ada skala pengecekan user tadi. Baik, setelah melakukan proses ini, maka proses penginstalan komposer sudah selesai. Kita dapat mengecek versi dari komposer itu dengan menjalankan perintah composer min-v. Apabila ini ada pop-up perintah seperti ini atau pertanyaan seperti ini, kita bisa yes saja. Ya, maka versi komposernya sudah terlihat. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan git clone. Jadi project Laravel yang akan saya gunakan dalam contoh demo kali ini adalah project Laravel yang telah saya kerjakan. Jadi kita bisa ls pada ini, kita akan masuk pada folder Laravel. Baik, pada folder Laravel ini belum ada apa-apa. Jadi kita bisa jalankan perintah git clone dengan ditambahkan link dari project Laravel teman-teman. Saya akan menggunakan semisal jadi menurut saya apabila sudah, kita bisa enter dan menunggu hingga proses cloning selesai. Baik, apabila proses cloning telah selesai, kita bisa coba lihat. Ya, baik, ada sebuah folder baru bernama Laravel main profile tree main uas. Jadi pada konfigurasi uh, Nginx file Laravel tadi, kita perlu menamakan file ini karena file ini, nama folder ini belum kita masukkan ke dalam rootnya. Kita coba masuk kembali ke sana /etc/nginx available slash benar.
Ya, pada bagian root ini kita masih menuliskan var laravel dan langsung ke public. Sementara setelah kita melakukan clone, terdapat folder baru. Setelah folder baru itu baru kita akan mengarahkan ke public. Kita perlu tambahkan, maaf, kita perlu tambahkan di sini ya, laravel slash public slash yes, enter. Coba kita masuk ke dalam folder laravel ini, ls. Ya, baik. Jadi folder-folder pada GitHub sudah berhasil kita clone dan masuk ke dalam folder laravel. Terus selanjutnya kita akan melakukan permission agar mengatur permission, maaf, agar Nginx dapat mengakses file laravel kita ini. Jadi untuk yang pertama kita akan menjalankan perintah ini sudo chown min min data min data ada folder slash r slash slash laravel slash project was ini. Jadi fungsi dari perintah ini dijalankan adalah agar Nginx dapat meraih dan menjalankan folder laravel ini. Kita bisa cek ls la hilang la. Baik, jadi semua ini sudah berubah menjadi www.data. Untuk selanjutnya terdapat beberapa permission yang perlu kita tambahkan. Permissionnya adalah sebagai berikut: chmod 755 slash var slash ww slash laravel slash laravel slash illustrator sc dan storage. Lalu untuk selanjutnya perlu dilakukan kembali slash storage slash logs slash framework. Bila tidak bisa, kita perlu masuk secara mandiri. Kita bisa cd ke folder storage, next kita masuk ke folder framework. Ya, baik, kita berikan permission kepada folder session dan folder views. Jadi perintahnya lalu terus kita berikan kepada session dan pada views. Baik, kita bisa kembali ke folder semula. Ya, baik. Jadi permission itu diberikan agar tidak terjadi sebuah error di mana Nginx gagal mengeksekusi beberapa file yang terdapat dalam folder tersebut, dikarenakan alasan bahwa permission yang diberikan kepada Nginx itu dilarang. Jadi kita perlu menambahkan perintah chmod 755, di mana jadi perintah chmod 755 ini berartikan bahwa 7 kita sebagai pemilik dapat melakukan manipulasi secara bebas. Kita dapat membaca, kita dapat mengeksekusi, kita dapat menulis file-file yang tersebut, sementara pengguna-pengguna lain diberikan akses hanya untuk membaca dan mengeksekusi tanpa menulis atau mengedit. Untuk selanjutnya kita akan menjalankan beberapa perintah normal setelah melakukan git clone terhadap file yang ada di GitHub. Terus sebelumnya kita perlu menjalankan perintah composer update terlebih dahulu. Kali ini kita akan kembalikan yes saja dan kita akan menunggu hingga prosesnya selesai. Baik, apabila perintah komposer update telah selesai, kita perlu menjalankan beberapa perintah dasar dalam setelah kita melakukan clone terhadap sebuah project yang ada di GitHub. Kita jalankan php pesan change clear.
Oke, bisa clear. Clear. Config clear dan config change. Baik, setelah menjalankan perintah ini, kita akan mengcopy file yang kita akan mengcopy file. Oh, tidak terlihat di sini karena extensionnya hilang ya. Kita akan mengcopy file .env.example. Kita bisa menggunakan perintah cp.env.example menjadi .env. Baik. Lalu kita buka file .env-nya. Baik, dalam file .env ini kita perlu melakukan konfigurasi terhadap database tadi yang sudah kita buat. Nama database yang kita gunakan tadi adalah laravel underscore ubuntu. Dengan username-nya kita pakai user, dengan passwordnya 123. Setelah selesai, Ctrl X, yes, enter. Untuk selanjutnya kita akan menjalankan perintah key generate php artisan key generate. Baik, apabila application key set successfully, kita jalankan php artisan optimize terlebih dahulu. Apabila optimize telah dilakukan, kita jalankan php artisan migrate. Baik, setelah menjalankan perintah ini, maka project Laravel sudah berhasil kita selesaikan. Dalam mengakses folder Laravel project Laravel ini, kita perlu mengaksesnya menggunakan alamat IP dengan mengatur portnya sebagai port 81. Kita akan coba setelah ini. Baik, untuk melakukan akses terhadap file konfigurasi web server yang sudah kita gunakan, kita perlu mengaksesnya menggunakan alamat IP pada web browser. Jadi kita coba cek dulu. IP kita tadi adalah 192.168.1.6. Dapat membuka di, saya contohkan di Google Chrome ya. Kita buka 192.168.1.6 dengan port 81 yang sudah kita atur. Maka link ini, oh maaf, kita sepertinya perlu menjalankan PHP artisan server terlebih dahulu. Iya, baik. Ternyata ini tidak jalan karena kita belum melakukan restart dari service-service yang kita gunakan. Saya sempat terlupa. Jadi kita bisa jalankan perintah sudah systemctl restart. Kalau kita restart nginx php 8.2 min pm. Kita restart keduanya. Nah ya, seperti ini. Coba kita refresh kembali. Ya, maka halamannya sudah berhasil tampil. Untuk itu kita sudah berhasil menampilkan web server menggunakan Ubuntu. Lebih tepatnya kita menggunakan service Nginx. Baik, kurang lebih materi yang dapat saya sampaikan seperti ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.